ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas hukum-hukum seputar sholat berjamaah. Para ulama sepakat adanya syariat sholat berjamaah dan bahwasannya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholatnya sendirian di rumah atau di tempat kerjanya. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, warka'u ma'ar raki'in. Di antara tafsir ayat ini yaitu sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat dengan berjamaah. Dan juga sabda Nabi SAW, Salatu al-fadli Salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 25 derajat, yaitu lebih baik 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain difan 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain bisa beratin wa 20 darajah, 27 derajat. Setelah para ulama sepakat tentang adanya syariat sholat berjamaah dan bahwasannya sholat berjamaah itu lebih afdal dari sholat sendirian, mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum sholat berjamaah. Jadi setelah sepakat sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian, lalu mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Secara umum terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain kecuali bila ada uzur. Sholat berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki kecuali bila ada uzur. Ini mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Ibnu Hazm Zahiri. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu tidak fardu ain, dan ini mazhab jumhur, tidak fardu ain. Dan di sini jumhur berbeda pendapat lagi. Jadi yang berpendapat bahwa sholat berjamaah bukan fardu ain, tidak sampai derajat fardu ain bagi laki-laki, berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya dalam satu tempat, satu kampung, perkampungan harus ada yang sholat berjamaah. Kalau enggak semua dosa. Begitu artinya kalau fardu kifayah. Kemudian yang kedua mengatakan, bahkan ini mazhab yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah. Yang paling masyhur di antara ulama Syafi'iyah itu mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah itu. Jadi harus ada dalam satu perkampungan, pemukiman. Artinya di mana ada masjid yang memandangkan azan, di situ harus ada yang sholat berjamaah begitu. Bila tidak maka semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Ini berdasarkan pendapat bahwa sholat berjamaah fardu kifayah. Yang kedua, pendapat yang kedua dari kelompok ulama yang kedua ini, yaitu bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya tidak seyogianya seorang laki-laki muslim tidak ada uzur kemudian meninggalkan sholat berjamaah, tidak pantas. Artinya semuanya, ya kan,
semuanya di antara para ulama setelah tadi saya sebut sepakat tentang disarankan sholat berjamaah dan masalah sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Itu menunjukkan anjuran mereka, perhatian mereka yang sangat besar terhadap sholat berjamaah. Dan sampai kalau kita perhatikan perbedaan pendapat mereka itu tidak ada yang ringan ya. Dari fardu ain, fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Sebenarnya berdekatan, semuanya berdekatan. Artinya sangat merugi sekali ketika seorang muslim laki-laki meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur. Sangat merugi sekali. Terlebih tadi Rasulullah mengisyaratkan tentang keutamaannya bahwa sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian, bukan cuma 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi sampai 25 sampai 27 kali lipat. Ini luar biasa. Bagaimana nggak rugi? Ya, bagaimana nggak rugi ini kalau ini banyak pedagang di sini. Kalau sudah bicara dagang itu, ya, keuntungan sampai 2 kali lipat ini eman kalau kita lewatkan. Ini sampai 27 kali lipat. Pastilah merugi. Pastilah merugi seorang mukmin laki-laki tidak ada uzur, artinya dia mampu sholat berjamaah kemudian dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah atas madhab apa saja, ya, atas madhab manapun. Baik, di sini kita akan bacakan pendapat yang dikuatkan oleh penulis kitab ini, di mana beliau condong menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu fardu ain kecuali bila ada uzur. Berikut dalil-dalilnya. Beliau mengatakan di sini, sholatul jamaati fardu ainin 'ala rijali illa min uzrin. Sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki kecuali karena ada uzur. An Abi Hurairah, dalil yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi Allah, zat yang diriku ada di tangannya, "laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtada." Sungguh benar-benar aku ingin memerintahkan seseorang atau memerintahkan untuk dikumpulkan kayu bakar itu. Lalu dikumpulkan kayu bakar itu. Summa amura bis shalah fayu'adzana laha. Kemudian aku akan perintahkan untuk dikumandangkan sholat. Lalu azan dikumandangkan. Summa amura rajulan fayu'man nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Lalu dia yang menjadi imam, menggantikanku. Kata Rasulullah SAW. Summa ukhalif ila rijalin. Lalu aku pergi menuju orang-orang, menuju laki-laki, para laki-laki. Fa'uharrik alaihim buyutahum, yaitu laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah di rumahnya, lalu aku akan bakar rumahnya, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah, zat yang jiwaku ada tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Seandainya di antara kalian mengetahui bahwa dia akan mendapati yaitu makanan, yaitu berupa paha kambing yang gemuk, ya, dari bagian paha belakangnya, sampilnya, atau berupa ini mirmatain apa? Iganya disuguhkan di sana waktu sholat isya, la syahidal isya, sungguh dia akan mendatangi sholat isya. Artinya di sini Rasulullah mengatakan seandainya kalian dikabarkan bahwa nanti pas sholat isya ada bakal makan, pasti kalian datang. Sementara pahala sholat isya jauh lebih besar daripada itu. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, pertama kita kenali dulu hadis ini sahih, muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita kenali dalam hadis ini, Rasulullah mengabarkan bahwa Rasulullah punya keinginan apa? Keinginan di saat telah satu waktu sholat beliau nggak ngimami. Ya, karena umumnya sholat yang dilaksanakan itu diimami Rasulullah SAW. Jadi beliau menginginkan pada satu sholat beliau nggak ngimami, tapi ada yang ngajikan. Untuk apa? Untuk beliau periksa itu rumah-rumah kaum muslimin, di mana bila ada laki-laki tidak ikut sholat berjamaah maka akan bakar rumahnya. Nah, meskipun Rasulullah nggak pernah melakukan, tapi di sini Rasulullah ada keinginan.
Nah, keinginan apa? Memberikan hukuman kepada orang yang tidak ikut sholat berjamaah, kepada laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah tanpa uzur dengan dibakar rumahnya. Ini ancaman. Baik. Lihat, di sini Rasulullah mengancam sesuatu apa? Ancaman atas apa ini? Tidak mengerjakan sholat berjamaah. Kita katakan, kita tahu tadi ada 3 pendapat. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang fardu ain, fardu kifayah, dan ada fardu ain. Kalau kita tarik hadis ini ke pendapat pertama, sunnah muakkadah, bahwa sholat berjamaah sunnah muakkadah, maka tidak cocok. Kenapa? Karena sunnah itu mengerjakannya berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Nah, di sini Rasulullah membakarnya, maka tidak pas. Karena yang namanya ancaman itu kemungkinan ada 2. Satu, karena meninggalkan kewajiban. Kedua, karena melanggar atau melakukan larangan yang diharamkan. Berarti kalau dikatakan sholat berjamaah sunnah, tidak cocok dengan hadis ini. Yang kedua, kita tarik hadis ini dengan pendapat kedua, bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Nah, ini juga nggak cocok. Kenapa? Karena dalam hadis ini sudah ada yang mengerjakan. Rasulullah bilang tadi, aku akan menyuruh seseorang untuk menjadi imam, lalu dia mengimami, kemudian aku pergi. Nah, kalau fardu kifayah kan seandainya ada yang sudah mengerjakan dalam jumlah yang cukup, maka gugur kepada dari yang lain. Seandainya memang ini fardu kifayah, maka yang di rumah-rumah tadi, laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah ya nggak berdosa. Dan nggak mungkin Rasulullah ingin membakar rumahnya. Tidak mungkin Rasulullah ancam sampai dengan bakar rumahnya, menunjukkan bahwasannya yang di rumah itu juga berdosa. Berarti ini bukan fardu kifayah. Nah, ketika sholat berjamaah sudah bukan fardu sunnah, juga bukan fardu kifayah, maka tinggal satu, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Nah, begitu pendalilan dengan hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang lain juga riwayat Abu Hurairah. Atan nabiyya rajulun a'ma. Telah pernah datang kepada Nabi SAW seorang sahabat yang buta. Faqala ya Rasulullah. Lalu sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ada yang membantuku untuk mengantar ke masjid, untuk menjadi petunjuk jalanku di masjid. Fasa'ala Rasulullah an yurakhisa lahu fayusalliya fi baitihi. Lalu sahabat ini meminta rukhsah kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan sholat di rumahnya. Buta, tidak ada yang menuntun ke masjid, maka minta rukhsah, wajar. Farakhasa lahu, awalnya Rasulullah memberi rukhsah kepada sahabat ini. Falamma walla da'ahu, lalu kemudian sahabat ini pulang. Ini berpaling untuk pulang. Baru dia berpaling mau pulang, da'ahu, Nabi memanggil lagi. Faqala, lalu Nabi bertanya, hal tasma'u nida'a bis shalah? Apakah kamu mendengar azan dari rumahmu? Apakah kamu mendengar azan dari rumahmu? Faqala na'am ya Rasulullah, aku mendengarnya. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'ajib, maka penuhilah panggilan tersebut. Jadi di sini Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sahabat ini buta, tidak ada yang nonton. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara rumah sahabat ini dengan masjidnya Nabi jauh. Bahkan diceritakan jalannya itu sering dilalui oleh binatang buas semacam ular, kalajengking. Jadi penghalang-penghalangnya sebenarnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi sahabat ini untuk masjid banyak. Tapi meskipun demikian Rasulullah memerintahkan sahabat ini tetap ke masjid. Nah, kalau sahabat yang seperti ini keadaannya tetap disuruh ke masjid, nah apalagi kita lebih berhak, lebih layak mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Nah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan dan menguatkan pendapat yang dikuatkan oleh beliau bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain bagi laki-laki kecuali bila ada uzur.
sehingga gugur kewajiban tersebut. Nah, berikutnya fadluha, keutamaan mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ani Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendirian sebanyak 27 derajat, yaitu dalam riwayat lain di'fan, 27 kali lipat lebih baik. Mana jauh sekali. Nah, ini ya, begitulah Rasulullah SAW, rahmatnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Beliau sangat menekankan umatnya untuk sholat berjamaah karena tidak mau di antara umatnya kelewatan dari fadilah yang besar ini. Makanya kita dapati perintah-perintah Rasulullah SAW yang wajib-wajib juga fadilah yang besar. Jadi perintah-perintah itu menunjukkan sebenarnya rahmat dari Rasulullah kepada umatnya. Tidak mau ada umatnya sampai kelewatan dari keutamaan yang sangat besar ini. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Salatnya seorang laki-laki berjamaah dilipat gandakan lebih banyak daripada salat dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya, yaitu di tempat kerjanya, sebanyak 25 kali lipat. Wadhalika, yang demikian itu karena annahu idza tawadda, bahwasanya seorang muslim yang sholat berjamaah, bila dia telah berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal masjidi, lalu dia keluar pergi ke masjid, yaitu untuk mengerjakan sholat berjamaah. La yukhriju sholati, dia tidak keluar melainkan niatnya adalah sholat berjamaah. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah saja, illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Satu langkah saja, dengan itu diangkat untuk dia satu derajat dan dihapus dari dia satu kesalahan. Subhanallah. Satu langkah dibalas dengan 2 kebaikan, dengan 2 pahala. Pahala pertama mengangkat derajat berupa kebaikan, yang kedua menghapus satu dosa setiap langkah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya afdalnya kalau mau sholat berjamaah itu wudunya di rumah. Kalau bisa itu lebih afdal di rumah berdasarkan hadis ini. Fa idza shalla, kalau dia sampai masjid, ya, kemudian dia mengerjakan sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama bi musallahu, maka para malaikat akan terus bersolawat kepada dia selama dia di tempat sholatnya. Selama dia di tempat sholatnya, di masjidnya atau di musholahnya, selama itu juga para malaikat, bukan satu malaikat, tapi para malaikat bersolawat untuknya. Apa solawatnya? Yaitu para malaikat membaca Allahumma salli alaihi, ya Allah bersolawatlah kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Ini doanya malaikat. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, selama dia di masjidnya. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara shalah, dan kalian senantiasa berada dalam salat selama kalian menunggu salat, yaitu pahala salat terus mengalir bagi orang yang sampai masjid, lalu dia salat, lalu dia berdiam diri di masjid untuk menunggu salat berikutnya, maka ditulis bagi dia pahala salat. Atau seorang yang sampai masjid, lalu dia salat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu diam dia menunggu salat fardu, maka selama diamnya dia ditulis bagi dia pahala seolah-olah dia mengerjakan sholat sunnah. Nah, ini yang tidak didapat ketika kita sholat sendirian di rumah atau di tempat kerja, nggak dapat kita. Nggak ada langkah kaki, ya, nggak ada sholat tahiyatul masjid, nggak ada istilah duduk di masjid nunggu sholat, nggak ada. Ini diantara rahasia yang disebutkan secara rinci oleh Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan seorang sholat
berjamaah. Dan hadis yang lain yang semisal dengan ini ada dan banyak tambahannya. Oke. Riwayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha, a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah Ta'ala siapkan untuk dia tempat singgahnya dari surga. Kata beliau, kullama wada auraha, setiap dia pergi dan setiap dia kembali. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Setiap berangkat dia dibangunkan tempat singgah, pulang dibangunkan lagi tempat singgah. Begitu seterusnya. Rasulullah SAW mengabarkan tentang keutamaan sholat berjamaah yang tidak didapat oleh orang yang mengerjakan sholat sendirian di rumahnya atau di tempat kerjanya. Nah, ini yang pertama tentang keutamaan sholat berjamaah. Baik. Berikutnya, hal tashhadu nisa'ul jama'ata. Kalau keutamaan sholat berjamaah tadi bagi laki-laki, bagaimana dengan kaum wanita? Bolehkah sholat berjamaah bagi wanita? Beliau mengatakan, yajuzu lin nisa'i al-khuruju ilal masajid. Boleh bagi kaum wanita itu keluar menuju masjid. Wa syuhudul jama'ati, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Boleh. Bisyarti, dengan syarat an yatajannabna ma yusiru syahwah. Dengan syarat mereka harus menjauhi apa saja yang dapat meningkatkan syahwat, menimbulkan syahwat laki-laki. Wa yad'u ilal fitnah, dan apa saja yang dapat mendatangkan fitnah, godaan bagi laki-laki. Minaz zinati wat tibi, baik berupa zina, yaitu perhiasan. Perhiasannya ada dua, bisa maksudnya aurat. Satu. Ini karena banyak juga kita lihat ya, perempuan itu ke masjid tak menutup aurat ya. Mukenanya diselendang ya, diselempang gitu. Dipakai pas sholat tok, tapi sholat lepas lagi, keliru itu. Tak boleh. Jadi zina itu bermakna yang pertama aurat, yang kedua yaitu pakaian yang menampakkan keindahan ya. Pakaian yang justru menampakkan keindahan yang dapat menggoda, menimbulkan fitnah, atau yang dapat menimbulkan syahwat. Yang pertama. Yang kedua wajib, yaitu menyawangi. Jadi dua hal ini yang harus dijauhi ketika perempuan ingin keluar rumah ya, termasuk juga untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Jauhi dua hal ini. Yang pertama apa? Zina, perhiasan, atau membuka auratnya. Yang kedua yaitu menjauhi yang namanya parfum, tidak boleh pakai minyak wangi. Yang menguatkan lagi tentang bolehnya wanita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar. Hanya saja Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah mengabarkan bahwa bagi wanita sholat di rumah lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian mencegah, melarang istri-istri kalian pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah, di sini Rasulullah SAW mengabarkan dua hal. Yang pertama, beliau melarang para suami melarang istrinya pergi ke masjid. Jadi kalau istri mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah nggak boleh dilarang. Kewajibannya mengingatkan dua hal tadi, ya, tutup aurat dengan baik. Yang kedua, jauhi parfum. Selama itu dilakukan, maka jangan melarangnya. Yang kedua, Rasulullah mengabarkan kepada kaum wanita bahwasannya sholatnya dia di rumahnya itu lebih baik, ya, lebih baik bagi mereka. Hal ini kenapa? Ya karena tadi memang wanita
itu adalah sumber fitnah. Kalau keluarnya wanita itu berbahaya sekali, ya, terutama wanita-wanita yang masih ya bisa menimbulkan fitnah. Maka di rumah lebih baik bagi mereka. Jadi intinya di sini kesimpulannya, jika wanita, istri-istri kita itu ingin mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka tidak boleh kita larang. Kita hanya mengingatkan tentang syarat-syarat ketentuan-ketentuannya tadi. Nah, dan kita kabar dan seandainya dan di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya perempuan sholat di rumahnya itu lebih baik bagi mereka, lebih baik bagi mereka. Para ulama menjelaskan apakah perempuan yang sholat di rumah mendapatkan pahala sholat berjamaah? Jawabannya tidak. Tentu saja sholat berjamaah itu bagi yang mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian mana sisi bahwasannya diamnya mereka di rumah atau sholatnya mereka di rumah lebih baik? Yaitu di sisi yaitu aman dari fitnah itu aja. Aman dari fitnah. Karena menolak mudorot, ya, menyelamatkan dari mudorot itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Maksudnya begini, jika ada dua hal yang tidak bisa dihindari, satu mudorot, satu manfaat. Nah, satu mudorot, satu manfaat. Harus dipilih salah satu. Ya, harus dipilih salah satu. Apakah menjauhkan diri dari menjauhkan mudarat tapi nggak dapat manfaat, atau mengambil manfaat tapi juga kena mudarat. Nah, kan gitu. Mana yang dilakukan? Yang dilakukan adalah hindari mudarat meskipun tidak mendapatkan manfaat seperti ini. Maka begitu juga ketika perempuan ini keluarnya dari rumahnya, ya akan menimbulkan mudarat, maka kita katakan sholat di rumah lebih baik bagi wanita ini. Allah Ta'ala. Baik. Berikutnya tentang seorang ketika ini sudah mulai adab-adab ya, adab-adab pergi ke masjid. Ketika kita mau sholat berjamaah, ya tadi sudah dijelaskan, maka kita akan keluar dari rumah untuk menuju ke masjid. Di sini dijelaskan beberapa adab-adab berjalan menuju ke masjid. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah berkata, bainama nahnu nusolli ma'an Nabi, ketika kami mengerjakan sholat bersama Nabi SAW, jadi Rasulullah menjadi imamnya. Isami'a jalabata rijalin, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar suara berisik dari sandal beberapa sahabat laki-laki, berisik, tergesa-gesa gitu, ketepuk-ketepuk, geruduk-geruduk gitu. Falamma shalla qala, setelah beliau menyelesaikan sholatnya, beliau bertanya, ma sya'nukum, bertanya kepada sahabat, apa tadi yang kalian lakukan? Tadi suara berisik dari sandal kalian itu kenapa? Qalu, para sahabat tadi menjawab, ista'jalna ila shalah, kami terburu-buru menuju salat ya Rasulullah. Biasanya ini ahlul masbukin ya, orang-orang yang masbukin. Orang masbukin ini biasanya ini, bergesa-gesa. Qala, maka Rasulullah SAW menasihati para sahabat ini, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah, bila kalian mendatangi salat, maka berjalanlah dengan penuh ketenangan. Wajib bagi kalian berjalan dengan penuh ketenangan, jalan biasa, jalan biasa, penuh tenang, enggak gesa-gesa. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati kerjakanlah. Wa ma fatakum fa'timu, yang terlewat sempurnakanlah. Sudah jalan biasa saja, ya kan? Kalau memang terlambat, sudah kalian sholat berapa yang kalian dapati bersama imamnya, sisanya kalian sempurnakan. Jadi tidak ada keutamaan tertentu ketika antum lari mendapatkan menjadi masbuk 1 rakaat, atau antum terlambat menjadi masbuk 2 rakaat, sama aja. Maksudnya tidak ada keutamaan untuk menang, tidak ada perlombaan lainnya, tidak ada. Bahkan petunjuk Rasulullah SAW itu tetap jalan dengan penuh ketenangan. Yang kalian dapati, yang kalian kerjakan, kekurangannya kalian sempurnakan. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini biasanya lari
Apalagi kalau sudah dapat imam ruku. Nah, ini. Lari itu nabrak pintu. Jadi ini makruh ya. Ini dijauhi yang seperti ini. Tetap jalan dengan tenang. Wa an Abi Hurairah ta'ala Nabi qala, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah pergi menuju salat. Wa alaikum bisakinah wal waqari. Dan wajib bagi kalian berjalan dengan penuh ketenangan dan penuh wibawa. Orang kalau lari terburu-buru itu hilang wibawanya. Apalagi pakai sarung, apalagi pakai jubah lari, hilang wibawanya. Maka Rasulullah mengatakan tetap berjalan penuh ketenangan, penuh wibawa. Wala tusri'u, jangan bercepat-cepat. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati kerjakanlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'timmu. Yang terlewat dari kalian sempurnakanlah. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis ini, dalam hadis ini mengatakan, Rasulullah mengatakan begini. Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah. Dalam hadis ini bukan menunjukkan kita di rumah nunggu iqamah baru berangkat, bukan. Sama sekali tidak. Tapi di sini Rasulullah mengabarkan batas kalian itu kalau sudah mendengar iqamah, tinggalkan semua urusanmu. Ini sudah paling akhir. Tinggalkan pekerjaan ini, tinggalkan untuk menuju salat. Bukan berarti kita di rumah suruh nunggu iqamah, bukan. Karena perintahnya kita suruh bercepat. Yang kedua, karena umumnya mereka yang tergesa-gesa yaitu ketika berangkat dari rumah setelah mendengar iqamah. Karena orang yang berangkat sebelum azan tidak ada alasan untuk lari-lari. Ya. Jadi ini inti dari hadis ini adalah membicarakan para makmum yang datang ke masjid dengan tergesa-gesa, berlari-lari, bercepat-cepat, ya. Tetapi yang wajib bagi mereka adalah berjalan dengan tenang, berjalan dengan penuh wibawa. Baik. Kemudian apa yang mereka baca ketika keluar rumah? Dari Anas, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi." Barang siapa yang apabila keluar dari rumahnya dia membaca Bismillahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya Bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada daya upaya kecuali karena Allah. Yuqalu lahu, maka barang siapa yang membaca doa ini ketika keluar rumah, maka dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha an syaitan. Subhanallah, ini utamanya. Hudita, kamu akan mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Kamu tidak akan tersesat. Doa ini doa dibaca ketika keluar rumah. Dan tidak khusus hanya ketika pergi masjid, kemana saja, untuk safar, untuk perjalanan dan sebagainya. Di antaranya ketika mau ke masjid. Hudita, kamu akan mendapatkan petunjuk, tidak akan tersesat. Wa kufita, dan kamu akan dicukupi. Dia akan dicukupi. Ini kalau kita bicara safar dulu, itu banyak orang mati di perjalanan di safarnya karena kurang bekal dan lain sebagainya. Maka doa ini dijelaskan wa kufita, kamu akan dicukupi. Wa wuqita, dan kamu akan dilindungi. Wa tanaha an syaitan, dan kamu akan dijauhi dari gangguan syaitan. Nah, kita tahu orang yang safar itu godaan syaitan lebih berat. Karena orang ketika ada di negeri lain, ya, itu beda ketika dia ada di negeri kampungnya sendiri. Di kampungnya mungkin seperti ulama, tapi nggak tahu di kampung orang. Karena di kampung sendiri ada istrinya, ada anaknya, ada saudaranya, ada ini. Malu dia bermaksiat, bisa jadi. Tapi belum tentu ketika dia jauh dari kerabatnya. Maka setan akan mudah mengganggu dia. Setan mudah menggoda dia. Makanya doa ini diantara faedahnya adalah menjauhkan seorang dari godaan syaitan
khususnya ketika dia berada di tempat asing. Baik. Kemudian berikutnya, ini di antara doa yang banyak doa yang lain. Kemudian di antara adab dalam berjalan menuju sholat berjamaah yaitu yang dibaca ketika masuk masjid. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu kana idza dakhala al-masjid," bahwa beliau apabila masuk masjid, beliau membaca A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini pernah baca enggak yang ini? Belum ya, jarang ya. Anak juga jarang yang ini. Anak yang biasa Anda baca yang kedua ini. Dari Fatimah binti Rasulullah SAW qalat, karena Rasulullah idza dakhala al-masjid, dahulu Rasulullah apabila masuk masjid, beliau membaca Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini yang bisa dibaca. Hafal semua insyaallah. Saya ulang ini. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Mudah. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Pintu rahmat, abwaaba rahmatik. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini kalau mau masuk masjid. Wa idza kharaja qala, dan apabila keluar dari masjid maka membaca doanya mirip. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlika. Cuma bedanya di terakhir, kalimat terakhir. Fadlika. Waftah li abwaaba fadlika. Kalau ketika masuk waftah li abwaaba rahmatika. Pas keluar waftah li abwaaba fadlika. Bukakanlah pintu karuniamu. Ketika masuk, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Ini mau beribadah, mau berdoa, mau minta ampun, minta bukakan pintu rahmat. Ketika sudah keluar dari masjid, minta bukakan pintu apa? Karunia, pintu rezeki. Karena ini mau kerja lagi nih, mau syukur lagi, mau balik ke tempat kerja, maka minta dibukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu karunia. Jadi doanya cocok pas. Kemudian berikutnya, ini satu lagi di antara adab sholat berjamaah adalah setelah masuk ke masjid, yaitu tentang tahiyatul masjid. Tentang tahiyatul masjid. Untuk selain Masjidil Haram, tahiyatul masjid atau penghormatan masjid itu dengan sholat 2 rakaat. Dengan sholat 2 rakaat dilakukan ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Nah, sebelum duduk dilakukan 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Bisa sholat khusus tertentu, bisa juga sholat apa saja. Jadi tidak mesti sholat khusus 2 rakaat untuk tahiyatul masjid. Jadi misalkan kita masuk ke masjid, kita dapati imam sudah sholat, maka kita ikuti sholat, maka sudah gugur tahiyatul masjid. Al-muhim sholat ruku, ya, 2 rakaat atau lebih. Al-muhim kita sholat. Jadi misalkan kita masuk ke masjid, kemudian kita dapati ya itu sudah dilaksanakan sholat berjamaah, lalu kita sholat, maka setelah kita selesai sholat, kita tidak lagi disyariatkan sholat tahiyatul masjid, ada sudah. Atau misalkan kita masuk langsung sholat qobliyatul masjid 2 rakaat, qobliyatul sholat, qobliyatul zuhur atau apa, maka secara otomatis juga tidak disyariatkan lagi untuk kita sholat tahiyatul masjid, karena sholat kita tadi itu sudah tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu di selain Masjidil Haram dengan sholat. Adapun dengan di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya dengan apa? Tawaf. Dengan tawaf. Nah, secara ringkas, apa hukum sholat tahiyatul masjid? Saya mau jelaskan secara ringkas saja.
Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Banyak ya, dan dalilnya juga banyak, diantaranya pendapat Ibnu Hazm dan ulama, bahkan penulis kitab ini juga condong menguatkan pendapat bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Ya. Tetapi yang wajib, ini juga saya nukil dari Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya, pendapat bahwasanya pendapat yang ulama, dan ini pendapat yang masyhur, bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu mustahab, sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW ketika bilang kepada A'rabi itu, ketika menanyakan tentang sholat 5 waktu, Rasulullah mengatakan, ya, hanya itu yang wajib, adapun yang lain adalah sunnah, begitu kan? Hanya saja banyak ulama mengatakan wajib. Oleh karena itu, pendapat yang rajih bahwasanya ini sunnah muakkadah, tapi tidak selayaknya ditinggalkan kecuali memang sulit untuk mengerjakannya. Jadi tidak selayaknya bagi kita ketika masuk masjid bisa mengerjakan tahiyatul masjid kemudian kita meninggalkannya, kecuali memang kita sulit mengerjakannya. Nah, seperti misalkan kita ini di masjid, keluar masuk masjid, ya kan? Ini kan sulit, masa setiap masuk tahiyatul masjid lagi, sebentar keluar kan harus keperluan, misalkan ada keperluan apa gitu kan, kita ada keperluan di masjid, lagi beres-beres apa di masjid, ambil barang, ini kan sulit kan, masuk lagi sholat dulu 2 rakaat, kapan mari nih beres-beres AC, kan sulit kan, maka ketika itu tidak perlu kan, cukup mungkin sekali di awal saja. Atau yang lainnya, misalkan kita ada suatu keperluan sebentar di masjid, ketemu siapa dan lain sebagainya, sementara kita belum berwudu dan lain sebagainya gitu kan, masih berwudu kan sulit nih, maka ketika itu ya ahlan wa sahlan duduk meskipun tidak sholat 2 rakaat sebelum itu, dan lain sebagainya. Tapi intinya kapan itu tidak memberatkan kita, tidak menyulitkan kita, maka hendaknya kita tidak meninggalkan sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid, penghormatan untuk masjid. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Silahkan bila ada pertanyaan atau pembahasan yang kurang jelas. Ini mau tanya masalah sholat berjamaah tadi. Pernah nggak Ustaz, Nabi itu tidak pernah tidak datang ke masjid, tidak melakukan sholat berjamaah, tapi sholat di rumahnya? Iya sih. Pas sakit dulu ya, pas sakit pingsan itu. Pernah pas sakit. Nah, Pernah pas sakit. tapi dalam keadaan tidak sakit tidak pernah dilakukan gitu, Ustaz. Iya, tidak pernah. Rasulullah selalu sholat berjamaah. Bahkan dalam keadaan perang pun sholat berjamaah. Ya. Dalam keadaan perang, beliau mengerjakan sholat dengan berjamaah. Menunjukkan memang perhatian beliau tidak pernah mengerjakan sholat berjamaah, kecuali ada uzur, itu pun ada sakit kan. Iya, uzur. Dalam keadaan perang kita pernah belajar dulu, mungkin nggak perlu belajar, Iya. yaitu sholatul khauf, itu sholat dalam keadaan perang yang gantian. Iya. Dalam keadaan perang saja Rasulullah tidak meninggalkan sholat berjamaah, Ya. apalagi yang lainnya. Gitu kan. Allah Taala bishawab. Iya. Ini tadi. Tentang keutamaan wudhu di rumah. Wudhu di mana? Di masjid, apakah dia nggak berpahala seperti itu? Apakah Allah Taala alam, ya, Allah Taala alam. Tapi dohirnya dapat, dohirnya bagi dia dapat, ya, karena berwudu itu sendiri, ya kan, melangkahkan kaki itu sendiri. Artinya berwudu itu suatu amalan tersendiri, ya kan. Sementara melangkahkan kaki menuju ke masjid itu amalan tersendiri. Tapi dohir hadis itu memang afdalnya berwudu, bersucinya itu adalah di rumah lebih afdal, jadi bicara lebih afdal. Begitu dohir teks hadisnya. Sekarang kan rata-rata masjid ada gininya. Rata-rata ada jam gini kan, komatnya. Kalau kita kira-kira cuma tinggal 1 menit 2 menit, apa kita tetap sholat atau berdiri aja? Baik, sebenarnya pas setelah pembahasan tentang tidak ada sholat ketika dikumandangkan iqamat.
Iya. Itu ada 3 keadaan. Yang pertama, kan di sini ada hadis la sholata idza uqimatas shalah fala sholata lil maktubah, gitu hadisnya. Apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh sholat kecuali sholat yang fardu. Ya, kecuali sholat fardu, karena iqamah itu fardu. Iya. Para ulama menjelaskan tentang masalah ini, bahwasanya ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ya, dengar iqamah dan dia belum sholat, cuma mau sholat, maka begini sama sekali tidak boleh sholat. Jadi belum sholat, dengar iqamah, maka nggak boleh dia masuk sholat sunnah, tapi dia harus persiapan untuk sholat fardu. Keadaan yang kedua, orang yang di tengah-tengah sholat kemudian dengar iqamah, ya, sedang sholat sunnah, kemudian dengar iqamah, maka ini ada dua keadaan. Yang pertama, dia baru masuk sholat, baru mulai sholatnya. Dia yakin bahwasanya kalau dia lanjutkan sholatnya, dia bisa ketinggalan khususnya yaitu takbiratul ihramnya imam. Maka ketika itu dia harus batalkan sholatnya. Dia batalkan sholat sunnah, lalu masuk di shaf untuk sholat berjamaah. Yang kedua yaitu orang yang dengar iqamah di tengah-tengah sholatnya dia, tapi sholatnya sudah mau selesai. Yaitu dia tahu bahwasanya dia bisa menyelesaikan sholatnya sebelum imam takbiratul ihram. Maka bagi dia dipercepat sholatnya, lebih dipercepat lagi sholatnya. Ya, seperti misalkan dia sudah rukuk di rakaat kedua, ya kan? Ini kan masih sudah ya cepat ini. Rukuk di rakaat kedua atau sudah sujud di rakaat kedua, ini dibaca lebih cepat lagi, seperti misalkan zikir-zikirnya diambil yang paling pendek, tapi tetap harus tumakninah ini wajib, termasuk rukun dalam sholat. Kemudian disegerakan selesaikan sholatnya sehingga dia sholat sunnahnya selesai dan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Karena ada keutamaan sendiri bagi orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nanti pas habis ini pembahasannya pas. Jadi sama dengan tadi pertanyaannya, ini kan lihat di sini kan. Maka dilihat saja, kalau cukup waktunya sholat aja, misalkan masih 2 menit lanjut aja. Tapi kalau sudah tinggal setengah menit, ya, sudah ditunggu aja, berdiri aja. Daripada kita masuk sholat, kita tahu ini akan saya batalkan sholatnya, ini kan salah, karena pada asalnya kita beribadah itu kita niat menyelesaikan, bukan beribadah niat dibatalkan, tapi niat ibadah itu untuk sampai selesai. Dibatalkan kecuali memang ada uzur yang tidak kita harapkan, boleh kita membatalkannya. Allah taala alam bisawab. Betul. Apa ada pembahasan tambahan kaul ulama tentang perbedaan antara masjid yang ada sholat Jumatnya sebenarnya terkait kelibatan pahala Tentang masjid yang dilakukan sholat Jumat sama yang tidak. Allah alam. Untuk sholat berjamaah ya. Untuk sholat berjamaah lah adri apakah ada perbedaan tentang keutamaan sholat di masjid yang dikerjakan sholat Jumat itu atau tidak ya tempat kita? Apakah ada? Anak nggak tahu ada yang adri. Ya, cuman yang saya tahu itu secara umum semuanya sama ya, sama-sama masjid. Yang penting dikumandangkan azan di situ. Tapi untuk masalah ini mungkin ada faedah. Jadi saya nggak tahu ya, belum saya ketahui adanya perbedaan di situ. Kecuali untuk sholat ini, kecuali untuk iktikaf itu kan beda lagi. Iktikaf. Tapi untuk sholat berjamaah sehari-hari saya belum mendapati pembahasan tersebut. Allah taala alam. Ustaz, kalau kita sholat berjamaah di musola kantor ya. Apa itu? Apa sudah menggugurkan wajibnya ke masjid? Baik. Ada kembali sebenarnya gini. Sebenarnya kembalikan kepada niat tempat itu dijadikan musola atau tidak, gitu kan. Tapi kalau itu semacam dadaan, tentu saja ke masjid lebih afdal, ya. Misalkan begini. Pada satu saat
mengadakan rapat misalkan, ya kan? Mengadakan rapat. Ya, karena ada apa ya? Karena mungkin kesulitan ke masjid dengan sudah kita salat di sini aja. Ya, jadi tadi meja-meja dirapikan, ya. Maka ini bukan mushola yang dimaksud. Ini tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahala tadi orang yang jalan menuju ke masjid. Tapi beda halnya kalau memang di kantor itu memang dari awal sudah dibikin khusus, disiapkan khusus untuk sholat. Nah ini beda lagi nih, karena memang dari awal sudah diniatkan jadi mushola untuk sholat berjamaah di situ. Maka ini bisa ada ya mendapatkan pahala tersebut, bisa jadi berjalannya ke situ dan pahala ke situ. Mau tanya apa perbedaan antara fardhu ain sama wajib? Sebab saya dengar juga banyak yang bilang bahwa sholat berjamaah itu wajib. Jadi perbedaan antara wajib sama fardhu ain. Wajib sama fardhu ain ya seperti fardu sama wajib sama begitu, persoalan kita aja. Wajib sama fardu sama. Wajib ada dua, fardu ada dua sama. Wajib ain, fardu ain sama istilahnya. Jadi beda kalimat, maksudnya sama. Maknanya sama, maksudnya sama. Wajib ya fardu, fardu ya wajib. Cuman yang membedakan ada wajib ain, ada wajib kifayah itu aja. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, sama aja. Ya wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Fardu juga sama, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, sama aja. Cuma yang bedakan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Wajib ain, kalau wajib ain itu maksudnya itu individu, person itu ain itu maksudnya orang, itu ain itu orang, nafsun orang. Makanya fardu ain wajib bagi setiap orang begitu. Kalau fardu kifayah itu kewajiban untuk sejumlah yang mencukupi. Artinya kalau sudah ada sebagian orang yang mencukupi mengerjakannya, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Yang lain kalau nggak mengerjakan nggak berdosa. Tapi mereka nggak dapat pahala, ya pahala yang mengerjakan aja gitu. Tapi sudah nggak dosa. Kan tadi bilang kalau fardu itu kalau nggak dikerjakan kan berdosa yang nggak mengerjakan. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang nggak mengerjakan nggak berdosa. Cuman bedanya yang mengerjakan dapat pahala, yang nggak mengerjakan nggak dapat pahala. Tapi kalau fardu ain tidak, fardu ain itu ya semuanya wajib ain itu kecuali ada uzur. Berarti kalau yang nggak mengerjakan, meskipun ada yang mengerjakan ada yang enggak, yang mengerjakan dapat pahala dan nggak berdosa. Yang tidak mengerjakan nggak ada pahala, bahkan dapat dosa. Itu bedanya. Berjamaah itu apa harus diawali dengan iqomah? Apakah berjamaah harus diawali dengan iqomah? Itu sunnah, ya sunnah. Tapi nggak pernah ditinggalkan di Nabi Sallam. Iqomah itu sunnah. Ya beda dengan azan. Kalau azan itu ada fardu kifayah. Azan itu fardu kifayah. Artinya bila satu tempat itu tidak ada, satu desa atau kampung nggak ada yang azan sama sekali, berdosa semuanya. Berdosa semuanya. Maka disebut di sini itu tentang masalah azan. Kebiasaan Rasulullah SAW ketika mau menyerang musuh itu adalah pagi hari, nunggu subuh-subuh ada azan nggak? Kalau ada azan diurungkan. Ini negeri Muslim ini. Muslim. Kalau nggak ada azan ini terus diserang. Fardu kifayah. Adapun yang lain sunnah. Jadi misalkan di satu tempat sudah ada azan sekali, berarti gugur sudah kewajiban yang lain. Berarti di sini ini sudah dengar. Sunnah. Bagaimana dengan yang lain? Sunnah. Jadi misalkan ini kan sekarang di tempat kita ini khususnya Surabaya masjid kan banyak, masjid banyak. Kita yang di masjid sini dengar masjid yang sana, masjid sana, masjid sana, masjid sana, begitu kan? Nah, hukum azan ini adalah fardu kifayah. Yang pertama kali bagi yang pertama kali itu fardu kifayah. Untuk yang masjid yang lain hukumnya sunnah. Gitu. Sunnah. Artinya begini, seandainya satu masjid yang mencukupkan dengan azan masjid yang lain itu tidak berdosa, itu maksudnya. Itu tidak berdosa. Artinya sudah masjid ini mencukupkan dengan qomat saja, maka tidak berdosa gara-gara tidak melakukan azan, karena azan yang tadi sudah cukup. Seandainya dia mencukupi. Tapi kalau seandainya tetap mengumandangkan azan, sunnah berpahala, ada pahalanya. Jadi
tidak bertentangan sama sekali. Jadi tidak mengapa di masjid sana azan, sini azan, sana azan, semua dapat pahala. Tapi kalau iqamah itu sunnah. Makanya seandainya kalau kita jumpai musola pondok putri itu biasanya nggak azan mereka, cukup iqamah, boleh memang. Yaitu dengan mencukupi azannya masjid yang lain. Sudah ada yang azan, sudah zuhur biasanya. Ustaz, mau tanya soal iqamah. Semangat di sekarang ini. Diingat itu bahwa kalau itu berarti kan dengar dari rumah. Berarti kan Dikeraskan, betul. Ya kan yang saya pernah tahu, jadi kan kayak seperti di musola ini, adzan yang keras, iqamah kan di dalam. Betul. Kan orang lain tidak dengar. Betul. Andai kata iqamahnya dikeraskan, tapi juga Sunnah. Mengeraskan iqamah juga sunnah. Tahu hadis tadi kan? Tadi disebutkan kata Nabi SAW, idza sami'tumul iqamah famshu. Bila kalian mendengar iqamah, maka berangkatlah. Lihat. Berarti mendengar dari mana ini iqamah ini? Dari mana mendengarkan iqamah? Dalam masjid bukan? Dari rumah. Bahkan banyak riwayat itu dahulu di mana mereka itu iqamah di tempat mereka azan. Mereka iqamah di mana mereka azan. Dulu nggak ada pengeras suara. Mereka naik ke bukit-bukit tinggi, tempat-tempat tertinggi biar suaranya terdengar jauh. Nah, ketika iqamah naik lagi nih muadzin ke atas, menunjukkan apa? Sunnahnya sebagaimana muadzin kalau azan itu pakai pengeras suara, ya iqamah juga pakai pengeras suara. Nah, tapi ya tidak wajib, ya. Dipaksa-paksa gitu, kalau nggak bisa. Kalau bisa, ya. Kalau bisa. Itu jurang, Ustaz. Sebenarnya begitu. Setelah sholat wajib itu lebih utama berdoa atau berzikir? Berzikir, ya. Apa amalan paling utama setelah sholat fardu? Yaitu zikir yang disyariatkan. Astagfirullah, Allahumma antas salam. Kemudian membaca tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, kemudian takbir 3 kali, kemudian ditutup sama apa? Allahu akbar kabira wa alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi genap 100. Itu yang paling sempurna. Kalau itu di pagi hari ditambah dengan zikir pagi, kalau di waktu petang ditambah zikir petang, itu yang paling afdal, amalan yang paling afdal. Allah taala sawab. Cukup ya? Ya, Ustaz. Disampaikan ini semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai adzan apa enggak sekarang? Ada juga. Ada. Kenapa? Zaki.